Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman lagi sehat-sehat di sana ya. Ini masa pandemi, kesehatan merupakan hal yang paling mahal. Jadi doa saya sederhana, semoga teman-teman sehat di sana. Ya, teman-teman sebelumnya perkenalkan nama saya Selamat Waluyo, biasa dipanggil Mame. Ini merupakan konten pertama saya di akun YouTube channelnya Aspik Mas Ketepan Cilongok. Rencananya pada hari ini nanti kita akan ngobrol banyak sama owner Java Clothing ya, yang ada di samping saya orangnya, dan beliaulah si Mas Rohman ya. Selamat malam Mas Rohman. Selamat malam Mas Ya. Mami, selamat malam. Jadi ini panggilnya Mas Mami aja ya? Iya, panggilnya Mas Rohman aja. Biar Oke, lebih oke. muda gitu. Iya, siap. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah kabar sehat, baik. Ya, mungkin apa ya? Kalau untuk bisnis sih, alhamdulillah masih bertahan Mas. Masih bertahan. Yang penting kita sehat dulu aja Mas. Siap, benar. Yang penting yang sekarang itu kan sehat ya. Betul Di sekali. zaman pandemi itu kan yang penting sehat. Oke, gini Mas. Ini sebenarnya minta maaf nih, malam-malam kayak gini ganggu ya di tempat jenengan. Kita mau di ini nanti kita mau ngobrol-ngobrol aja, kita santai. Nanti aku pengen tanya-tanya nih soal kehidupan jenengan, terus perjalanan dari awal meniti karir kok bahasanya? Apa bahasanya? Merintis ya. Merintis ya? Merintis si brand Java Clothing ini dari awal. Oke, siap. Kayak gitu. Kayak Mas. Oke, langsung aja nih Mas. Aku penasaran nih. Java Clothing. Itu namanya terinspirasi dari apa? Java Clothing. Java Clothing itu kita bicara dari berdiri dulu ya Mas ya. Java Clothing itu berdiri dari 2014. Waktu itu saya itu masih ikut orang, terus ya biasanya kita kalau ikut orang bekerja Mas, pasti kan kita punya pikiran kalau kita udah bisa kita pengen mandiri kan. Alhamdulillah 2014 2015 saya sudah mulai mandiri seperti itu. Jadi mulai sudah saya resign dari pekerjaan lama, terus mulai buka usaha ini. Nah waktu itu memang taunya ya karena saya namanya Rohman kayak gitu, ya taunya orang ya Rohman ya sablon kayak gitu, gitu. kan. Terus loh kok kayaknya kurang keren ya gitu. Butuh nama nih Nah, gitu ya. butuh nama nih kayak gitu, butuh nama. Terus aku kepikiran juga, wah mau tak kasih nama apa kayak gitu Mas. Waktu itu saya terinspirasi karena memang saya kelahiran di Jawa. Nah, Jawa itu, aku Jawa tak olah lagi menjadi Java ya Mas. Karena kalau Jawa itu kan katanya jaga wibawa Mas. Jawa jaga wibawa kayak gitu ya. Jadi aku tak kasih nama, wah Jawa aja. Tapi kan nggak mungkin kan kalau kasih namanya Kurang Jawa, kece gitu ya. kurang keren ya. Kurang keren. Kayaknya kurang keren. Jawa Clothing kan nggak mungkin Mas. Nah, jadi tak pikir, wah ya Java ya. Jadinya akhirnya tak bikin Java nama itu. Dari Jawa tak modifikasi jadi Java. Jadi Java Clothing kayak gitu Mas. Itu Jadi langsung kita memang sudah yakin lah insya Allah dengan nama itu pasti yang kecil jadi besar. Insya Allah seperti itu. Jadi itu ya Mas sejarahnya ya. Nah, Java itu dari Clothing namanya. dari kata Jawa gitu ya. Betul sekali. Jaga wibawa. Mantap. Walaupun sayanya tuh nggak tahu wibawa apa enggak ya Mas ya. Yang penting Pasti buat jaga lah Mas. Kayak gitu aja. Itu simpelnya seperti itu sih. Dari 2015 berarti sekarang 2015. udah jalan 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Selama 7 tahun Mas, yang namanya usaha kan pasti ada titik naik. Betul sekali kan. kan. Aku pengen tahu nih titik terendahnya dulu nih selama 7 tahun perjalanan terberatnya itu apa, terus kira-kira gimana? Titik terendah itu jujur saja saya malah di tahun sekitar 2017 Mas. Berarti malah udah jalan 2 tahun berarti ya? Iya. Hitungannya ya? Jadi bukan malah di awal. Kalau di awal jujur saja selama saya mendirikan Java Clothing ini, alhamdulillah order itu selalu meningkat Mas. Ada progres ya? Ada selalu. Karena saya setiap tahun punya target juga, ya target marketingnya, sistem pemasarannya, terus yang jelas harus ada perubahan seperti itu. Emang prinsip saya seperti itu Mas. Tapi namanya kita orang bisnis, itu pasti kita mengalami hal-hal yang memang cobaan-cobaan lah seperti itu. Ya itu seingat saya itu di tahun sekitar 2017 Mas. Itu posisi itu saya sempat berpikir seperti ini, mau dilanjut apa enggak? Itu seperti itu.
Itu karena Nah, ada beberapa karena hal. memang pertama itu memang manajemen Mas waktu itu. Waktu itu memang banyak sekali masalah ketika saya sudah mulai diberi rezeki lebih Mas. Itu bukannya saya semakin memperbaiki masalah manajemen ya. Oh iya. Itu justru semakin semakin tidak terkontrol Mas. Pemakaian uang seperti itu. Dari sampai uang DP saya pakai buat kepentingan pribadi. Akhirnya jadi carut marut ya kawanannya ya. Itu udah pernah saya lakukan, gitu. bahkan uang DP produksi saya pakai buat kepentingan pribadi, tidak untuk belanja, terus lebih mengutamakan urusan pribadi daripada urusan bisnis Mas. Banyak jalan-jalannya daripada bekerjanya. Nah itu yang akhirnya bikin Java Clothing waktu itu memang sempat down waktu itu, jujur saja. Tapi dari pengalaman itu saya banyak belajar Mas. Kalau bahwa bisnis itu memang harus dijaga. Makanya ketika kita memang baru memulai bisnis, kadang memang kita dipermudah. Tapi jangan salah, itu belum tentu awal dari kesuksesan kita Mas. Bisa terjadi itu awal dari kehancuran kita. Berarti justru mempertahankannya itu yang susah ya? Betul sekali. Mempertahankan itu yang memang harus benar-benar dijaga. Seperti itu. Berarti 2017 malah titik terendah ya? 2017. Nah, kalau ngomong titik terendah, kan akhirnya sekarang jadi comeback nih, akhirnya kan kembali lagi nih. Nah, ini pasti ada hal-hal yang lain juga kan? Itu kira-kira apa sih kok 2017 nih katanya udah mau nyerah kayak gitu dan seterusnya, sampai akhirnya berpikir untuk sampai sekarang dan bisa bertahan, itu apa nih alasannya? Alasannya gini Mas, jadi dulu itu waktu memang posisinya benar-benar down di bawah, itu saya udah dikejar-kejar orang Mas. Seperti sampai dikejar-kejar orang gitu ya? Iya, karena orang udah datang ke tempat saya, udah ngasih uang buat produksi, uangnya saya pakai. Gitu. Uangnya saya pakai kan. Ketemu sama temen tak kasih makan-makan. Ini makan-makan. Intinya foya-foya gitu ya. Intinya foya-foya, dan sebenarnya uang itu pakai itu bukan uang saya, tapi uang konsumen. Nah, itu terjadi seperti itu Mas. Yang akhirnya dari situ saya sudah sadar mulai ketika saya cerita sama temen, curhat sama temen, ya jawabnya paling ya sabar dan lain-lain. Nah dari situ akhirnya memang saya udah harus merubah. Dari situ ada istri saya memang yang selalu mensupport saya. Kalau kita memang mau sukses itu pasti ada cobaannya Mas. Cobaannya, nah tergantung kita bisa mengendalikan cobaan itu atau kita yang akan dikendalikan. Seperti itu Mas. Kalau kita yang dikendalikan, saya jamin kehancuran itu akan semakin parah lah ya, semakin hancur gitu. Tapi waktu itu saya udah yakin bahwa ini pengalaman memang yang sangat berharga buat saya. Ketika saya ada di bawah, kesalahan apa yang saya lakukan, saya perbaiki semua Mas. Nah dari manajemen saya mulai belajar, beli buku, karena memang kebetulan saya juga pendidikannya mungkin agak rendah ya Mas. Jadi modal saya modal beli buku Mas. Otodidak aja. Otodidak gitu. Jadi orang yang bisa saya ajak ngobrol buat belajar ilmu manajemen pasti saya rampok Mas. Gitu. Rampok ilmunya ya. Jangan ilmunya gitu Mas. Saya rampok ilmunya kayak gitu. Saya belajar ke teman juga ya, ternyata memang waktu itu banyak sekali kesalahan yang saya lakukan. Nah dari situ alhamdulillah saya mulai sadar, mulai introspeksi diri bahwa usaha ini harus saya bangun lagi dengan sistem yang baru. Nah yaitu memang pembukuan, terus mana memang uang buat bisnis, mana memang uang buat foya-foya, itu udah mulai harus dipisah gitu. Berarti intinya pas lagi awal sebenarnya itu malah bagus, progresnya naik terus, malah di 2017 akhirnya mungkin kayak kena star syndrome gitu ya. Yang kita foya-foya terus terusnya gitu ya. Orang yang awalnya nggak punya uang, tahu-tahu punya uang Mas. Kabel lah ya. Kabel lah ya. Orang yang belum punya uang tapi ternyata punya uang. Nah, akhirnya kacau. Kaget ya, akhirnya kacau. Seperti itu Mas. Tapi akhirnya bisa comeback karena akhirnya sadar bahwa itu kurang baik dan seterusnya, dan akhirnya sekarang bisa bertahan sampai sekarang. Betul. Nah, itu tadi pengalaman yang titik terburuk lah atau titik terendah di karir Java Clothing. Nah, sekarang kalau kita ngobrol 7 tahun pasti tentunya banyak pengalaman. Tadi udah pengalaman yang katakan kurang enak lah. Nah, sekarang paling enak. Momen apa nih selama 7 tahun yang benar-benar sampai sekarang itu diingat? Apa ketika lagi proses awal-awal tahun pertama, atau malah justru di tahun itu kayak 2017-nya, atau bahkan ini baru kemarin?
Yang jelas kalau momen yang paling bikin saya bahagia itu gini Mas, ketika kita itu bermanfaat buat orang lain, seperti itu. Nah itu memang tingkat kesuksesan orang itu pasti akan merasa apa ya Mas, akan merasa bahwa kita itu betul-betul merasa sukses Mas. Karena namanya sukses kan tingkatan orang kan beda-beda ya Mas. Beda-beda kayak gitu. Mungkin ada yang suksesnya orang itu kalau udah punya mobil banyak, rumah besar. Nah, itu mungkin ada seperti itu. Tapi kalau saya sih hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu menurut saya sudah sukses Mas. Ibaratnya sekarang saya makan pakai cuma nasi sama sayur Mas. Besok nasi telur. Itu udah sukses. Jadi gitu. Simple ternyata teman-teman. Kalau kata Mas Rohman ini apa namanya, sukses atau apa hal yang bisa membanggakan itu malah ketika kita bermanfaat ke teman-teman yang lain. Oke, sekarang pasti kan udah banyak yang order ya Mas? Alhamdulillah Mas. Selama ini insya Allah hampir setiap hari ada order masuk. Alhamdulillah. Oke. Order paling jauh selama 7 tahun ini dari mana? Clothing? Saya Taiwan ada Mas. Taiwan ada. Taiwan. Jadi Taiwan. Apa itu Mas? Jadi gini, Taiwan. Awalnya itu order memang dari teman Mas. Nah dia itu aslinya memang aslinya orang Cilacap. Terus dia jadi TKW ya, kerja di Taiwan. Nah sampai sekarang order tetap masih order di saya juga. Jadi ya memang dia punya branding. Jadi kalau order itu pasti dikirim ke Taiwan. Oh gitu. Cuman memang jujur saja selama ini mungkin karena faktor pandemi juga memang tidak sempat terhambat. Repeat ordernya memang sempat terhambat sih. Gitu. Tapi sekarang udah mulai lagi untuk ke Taiwannya. Untuk sekarang kita baru ada rencana buat konsep sih Mas. Konsep. Itu baru direncanakan sih. Gitu, baru direncanakan. Mantap, udah jauh banget. Oke, order terjauh di Taiwan. Kalau tadi kan kita ngomong jarak. Kalau nominal deh, paling besar deh. Iya, satu kali order itu sampai berapa tuh? Berapa ratus juta tuh? Ada nggak? Kalau nominal sih rahasia banget. Ya, kita nggak bisa disaring. Ya, kita untuk nominal bersyukur aja lah. Bersyukur lah ya. Bersyukur aja sih kayak gitu. Yang penting tim masih bisa bekerja, operasional masih bisa dikondisikan. Oh iya, siap. 20 juta. 20 juta. Saya masih bisa jalan-jalan. Oh gitu. Aduh, mantap sih. Oke. Aduh, kayaknya ini udah ratusan juta nih teman-teman, makanya nggak mau sharing nih sama kita. Oke. Ya kita tadi ngomong soal order, karyawan. Ini di Java Clothing posisinya kan nggak sendiri ya Mas? Betul. Dalam perjalanannya. Jadi kan punya berapa nih untuk karyawan di Java Clothing? Jadi kalau karyawan gini Mas, memang awal itu saya punya 6 karyawan. Itu memang tiap divisi sudah ada bagiannya sendiri ya. Jadi divisi konveksi, divisi desain, divisi sablon memang udah ada sendiri. Tapi ini juga nanti bisa buat belajar nih teman-teman. Ya ini yang untuk manajemen di apa supaya kita bikin clothingan yang tapi semenjak pandemi seperti ini memang kita itu sistemnya nggak bisa berangkat full Mas. Kayak gitu. Jadi kemarin sempat alhamdulillah sudah mulai stabil berangkat full semua seperti itu. Tapi kondisi-kondisi seperti itu belum bisa saya pertahankan selama ini jujur saja, karena memang saya lebih cari amannya itu kita bikin shift Mas. Jadi ada yang berangkat hari ini terus ada yang berangkat besok, karena saya kepengen mempertahankan mereka kayak gitu. Mungkin ada yang berpikir mendingan saya pengurangan tenaga kerja ya, tapi saya nggak mau seperti itu. Saya mending tetap kita berangkat semua tapi saya bikin shift Mas. Berarti ada 6 karyawan di 3 divisi. Jadi 3 divisi. 3 divisi. Iya. Oke. Divisinya apa sih Mas? Desain, terus divisi sablon sama divisi konveksi. Oke, kalau desain, divisi desain berarti itu yang kerjanya ngapain? Yang divisi desain itu khusus memang desain Mas. Khusus desain. Iya. Jadi dia konsep kaosnya gitu ya. Betul Terus mau nanti logo atau gimana gitu. Iya, jadi ada orang order konsep desainnya mau seperti apa. Itu ada bagiannya sendiri. Sudah nanti ketemu sama yang bagian desain itu. Seperti itu. Terus yang kedua desain? Yang kedua divisi sablon. Sablon. Itu
Khusus nyablon. Khusus nyablon Mas. Jadi yang divisi sablon ya nanti kerjasamanya sama divisi desain. Nah, jadi nanti yang desain berarti udah desain tinggal nanti masuk ke sablon Mas. Nah, jadi kalau di sini sih kondisional ya Mas. Jadi kadang ada beberapa baju yang memang harus saya jahit dulu. Ada beberapa potongan bahan baju yang memang harus saya sablon dulu. Oh iya. Jadi kita lihat apa ya? Lihat tergantung kerumitan itu Mas, lihat jadwal. Oh iya, jadwal. Ketika ada order masuk, kita belanja bahan, kita potong. Ternyata konveksi kosong, kita kasih ke konveksi dulu Mas. Nanti divisi sablon menyiapkan desain. Oh, jadi mana nih divisi yang kosong dulu. Betul. Kita isi dulu ya, terutama di antara konveksi sama si sablon. Okay. Tapi ternyata ketika order masuk, bahan sudah dipotong, divisi konveksi penuh, ya kita sablon dulu Mas. Iya, berarti jadi kayak gitu ya. Iya. Mana divisi yang kosong itu yang kita oper dulu ya. Seperti itu. Divisi konveksi berarti itu cuma jahit atau apa? Jahit Mas. Cuma jahit. Kalau yang motong? Ya sekalian. Berarti berarti untuk yang merangkai jadi kaosnya itu nanti divisi konveksi. Ya, terus nanti kalau bisa ditambah logo sablon dan sebagainya itu divisi sablon. Iya. Tapi sebelum itu semuanya ada divisi satu yang desain itu. Desain. Oke, mantap. Wah, berarti udah benar-benar termanage ya Mas, artinya untuk pembagian tugasnya di cabang ini ya. Betul Mas. Jadi memang itu kita bertahap ya Mas ya. Memang dari awalnya sistem gotong royong, mana yang memang kosong kita kerjakan bareng-bareng, terus alhamdulillah order semakin meningkat. Nah, mungkin belajar dari beberapa masalah ya Mas, yang akhirnya sistem itu ternyata dengan sendirinya berjalan seperti itu, karena memang dampaknya ke teman-teman juga alhamdulillah, jadi mereka mempermudah Mas, kerjanya jadi lebih mudah, lebih teratur juga seperti itu, karena pembagian tugasnya jelas ya. Betul sekali ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi gitu teman-teman, perjalanan Java Clothing ya, udah 7 tahun. Terus di awal lancar 2017 ternyata Mas Rohman mengalami status Indom, terus ada sedikit beberapa masalah, namun harinya bisa comeback dan sekarang udah termanage ya. Jadi ternyata ada 3 divisi, pembagian tugasnya jelas dan seterusnya, order terjauh bahkan udah pernah sampai ke Taiwan. Sangat luar biasa, kayaknya udah keren dari teman-teman. Nanti mungkin yang ini terutama anak muda kan sekarang lagi pada bikin clothingan baru ya, mungkin bisa belajar kesini langsung bareng Mas Rohman. Oke, tapi berikutnya aku pengen bahas soal pandemi ini Mas. Ya, pandemi kan kayaknya bukan cuma aku nih ya, ekstrim, nggak habis-habis. Terus kayaknya ini suka banget sama bulan puasa. Oke, pandemi berarti 2020 ya? Itu masuk pandemi ya? Iya, 2020. Efeknya gimana Mas akhirnya sama Java Clothing ini? Jadi awal mula itu datang pandemi itu memang banyak sekali order besar Mas. Yang sempat masuk itu sempat harus, kalau di cancel kan, kalau di pending kan berarti masih ada kesempatan ya Mas ya. Cuma waktunya mungkin nanti gitu kan. Kalau itu di cancel Mas. Bahkan ada beberapa kerjaan yang termasuk komunitas mobil civic ya. Waktu itu tuh memang udah deal. Bahkan uang sudah masuk, sudah saya produksi. Itu harus dihentikan Mas. Karena memang acara itu tidak boleh terjadi, tidak boleh dilaksanakan Mas. Jadi acaranya di cancel dan akhirnya kerjasama kita putuskan seperti itu. Memang benar-benar pandemi ternyata berdampak dan ya lumayan menguras tenaga dan pikiran juga berarti ya. Iya Mas. Ya bukan hanya menguras tenaga dan pikiran Mas. Kantong juga tuh Mas ya. Ya merugikan. Merugikan. Itu merugikan seperti itu. Oke deh Mas, tadi ini kita udah ngobrol kayak udah cukup lama. Kita langsung mau akhiri aja, tapi sebelum diakhiri saya pengen Mas Rohman mungkin ngasih kayak motivasi ataupun saran kepada teman-teman pengusaha lain ya, terutama tentunya di bidang jenengan di konveksi ya, mungkin dalam untuk merintis sebuah brand atau menghadapi pandemi ini. Monggo ada saran. Mas. Jadi gini, buat teman-teman semua para pengusaha, terutama buat seniman sablon ya, yang usaha clothingan seperti itu, yang
mungkin sama ya Mas nasibnya seperti saya. Sekarang kita yakin saja lah teman-teman. Jadi rezeki itu sudah ada yang atur pertama. Yang kedua, rezeki itu tidak kenal yang namanya pandemi, rezeki itu tidak kenal yang namanya lockdown ya Mas. Jadi kita tetap harus semangat, optimis kalau pasti jualan kita laku gitu aja. Tapi kalau kita memang sudah berpikirnya gara-gara pandemi nanti kita bisnisnya jadi hancur, tidak laku jualannya, itu bisa terjadi Mas. Makanya kita rubah mindset kita Mas. Pola pikir kita rubah, pokoknya kita tetap konsisten jualan, marketing tetap kita berjalan, seperti itu aja. Saya yakin rezeki itu pasti ada. Dan yang paling penting berarti positive thinkingnya itu. Nah, positif aja lah kayak gitu, seperti itu Mas. Oke, ya jadi gitu teman-teman semuanya, itu dari pesan-pesan dari Mas Rohman. Intinya kita pandemi ini tetap semangat, tetap bekerja kayak biasanya. Terus yang penting positive thinking. Soalnya kata Mas Rohman itu tadi saya kutip, keren banget. Rezeki itu nggak mengenal lockdown. Jadi ya mungkin karena pandemi kita di lockdown nggak bisa kemana-mana, tapi tenang aja, rezeki nggak kenal lockdown. Jadi tetap insya Allah akan tetap mengalir ya Mas. Betul, ya, selama kita berusaha dan kita berpositive thinking. Oke, jadi kurang lebih itu aja ya, ngobrol-ngobrol singkat saya dengan Mas Rohman, Java Clothing. Jadi bagi teman-teman yang mungkin butuh kaos dan seterusnya, bisa langsung order ke Java Clothing ya. Untuk mau pengen lebih sering lihat Mas Rohman, juga bisa mengunjungi akun YouTube ya, official channelnya di Java Clothing. Betul. Tuh, ya, itu ya. Teman-teman bisa intip nanti proses kerjanya kayak apa dan seterusnya di akun YouTube-nya Java Clothing. So, mungkin hanya itu dari obrolan kali ini untuk episode pertama ya. Semoga ada pesan-pesan yang bisa teman-teman ambil dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mas Rohman, terima kasih banyak, luar biasa, ceritanya sangat motivasi sekali ya. Terima kasih. Keren dari awal. Terus, ya, semoga Mas Rohman sehat selalu dan Java Clothing semakin besar. Amin. So, begitu. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.